Halo kawan-kawan, selamat datang di channel aku, Bang Tama Punya Cerita. Di video kali ini aku mau ceritain kisah persahabatan yang sangat mengharukan. Karya dari Desi Nazwa. Sebelum aku mulai ceritanya, gak bosan-bosannya aku buat ingetin kalian untuk subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Buat kalian yang udah klik video ini, aku doain mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Oke, tanpa basa-basi, mari kita lanjut ceritanya. Masa SMA aku adalah masa terindah dalam hidupku. Sebagian orang dan teman-teman mungkin menganggap sepele hal tersebut yang hanya berlalu begitu saja. Tapi nggak demikian untukku, karena masa SMA inilah aku mendapatkan banyak pelajaran hidup dan pengalaman-pengalaman terindah yang nggak dapat aku lupakan sampai kapanpun. Ya, mungkin sampai aku mati. Amin. Bagaimana tidak, karena masa disinilah merupakan masa hidup yang penuh dengan cerita dan kenangan yang penuh dengan inspirasi hidup, baik dari teman-teman baik maupun guruku tercinta. Kenangan yang gak bisa aku lupakan sampai saat ini, dan terkadang apabila aku mengingatnya membuatku sedih dan rindu akan kenangan tersebut, yaitu kenangan bersama sahabat-sahabatku tercinta, kisah-kisah ketika bercanda, tertawa, bercerita, curhat, saling nasihat menasihati, menangis, dan masih banyak lagi yang kami lakukan semua bersama-sama. Aku sungguh beruntung mendapatkan sahabat seperti mereka yang saling mengerti satu sama lain. Walaupun di antara kami ada percekcokan sedikit, itu tidak akan bertahan lama, karena kami sendiri yang akan menyelesaikan masalah yang kami hadapi tersebut. Kami bersahabat sangatlah unik, bersuku-suku dari Sabang sampai Merauke. Hehehe. Kami punya geng tersendiri, bukan untuk gaya-gayaan loh, tapi hanya untuk sebagai identitas yang mempersatukan kami untuk selamanya. Namanya BFC, Best Friend Community. Adapun kami yaitu, aku mulai dari namaku dulu ya. Nama lengkapku Desi Ratnasari. Sahabat-sahabatku dan orang di kampung biasa memanggilku Desi. Aku orangnya bisa dibilang humoris dan gak banyak teman, sampai bilang kalau gak ada aku gak rame, walaupun aslinya aku orangnya pendiam. Kemudian ada Trini Mulyani atau bisa dipanggil Ni. Orangnya sih baik, tapi juga sangat menjengkelkan. Ya, entah sudah berapa kali aku dan dia cekcok sampai marahan, tetapi itu nggak berlangsung lama. Paling lama sih 3 hari. Habis orangnya ngeselin sih. Walaupun gitu, dialah sahabat yang paling dekat sama aku. Maklumlah, aku satu kelas sama dia. Kami juga sering ngobrol bareng, curhat, tapi orangnya sering sakit-sakitan. Bahkan dia pernah nggak sadarkan diri karena sakitnya kambuh. Untunglah nggak sampai serius. Sampai sekarang pun dia masih sering sakit-sakitan. Hal itu sih yang membuat aku cemas dan sering keinget-inget dia. Selanjutnya ada Ika Sartika atau dipanggil Ica. Orangnya sabar, kalau ngomong lembut banget, kayak kapas. Dia juga dewasa pokoknya, baik deh. Kemudian ada Siti Soliha. Biasa kami panggil dengan sebutan Sit-Sit. Orangnya juga nggak jauh beda lah dengan Ica. Ya, kalau kami ngumpul-ngumpul, terkadang dia banyak diam aja sih.
Kalau ada masalah nggak mau ngomong. Terus dia pendam sendiri. Terkadang dia sedih dan bahkan sampai menangis. Entah mengapa. Lain halnya dengan sahabatku yang satu ini, namanya Flavia Nyugita. Aku nggak tahu nama panjangnya, aku taunya cuman panggil Via. Teman SMP-nya sih panggilannya Via, entah di mana nyambungnya. Ya, orangnya sangat seru, asik. Kalau sama dia bicara terus-menerus, bagaikan kereta api yang nggak punya rem. Dia juga sedikit cengeng, manja. Itulah yang menjadi ciri khasnya, yang sampai saat ini nggak bisa aku lupakan. Terlalu banyak kenangan-kenangan bersama mereka, di antaranya di saat kami mengadakan acara bakar ikan yang ikannya lebih mirip dengan toke. Tepatnya di pinggir sungai Cibodas. Disinilah dimana kekompakan kami terlihat. Setelah ikannya masak, kami semua duduk bersama untuk makan dan sekalian mengambil gambar atau foto-foto. Ditambah dengan sambal buatan kami yang sangat menyengat lidah, yang membuat kami berlinangan air mata. Setelah selesai makan, kami bergegas menuju sungai untuk mandi. Yang serunya ketika kami mandi, kami saling mengejar satu sama lain dengan air untuk membuat teman-teman basah. Tetapi akunya sibuk ngerekam adegan mereka, jadi nggak basah deh. Walaupun melelahkan, tetapi sungguh sangatlah menyenangkan. Dan juga ketika akhir-akhir sekolah, aku mengajak sahabat dan teman-temanku makan rambutan di kebunku beramai-ramai. Ditambah dengan acara foto bareng. Bukan rambutannya yang kami nikmati, tetapi kebersamaan kami yang kami nikmati. Dimana sudah nggak lama lagi kami semua akan berpisah dan mencari kehidupan dan jalan masing-masing. Dan masih banyak lagi kenangan-kenangan bersama mereka, di antaranya ketika buat simbole di rumah sahabat kami Trini, buat batagor di rumahnya Via, yang juga merupakan peresmian BFC, Best Friend Community, yang dulunya itu kami kasih nama BBC, Best Friend Batagor Community. Hehehe, lucu ya. Dan hal yang paling mengharukan ketika hari ulang tahun Ika, di mana ada adegan yang Trini dan aku rencanakan, yaitu aku yang mengambil peran untuk mengerjai Ika dengan sengaja marah-marah kepada dia. Entahlah marahku pada saat itu kenapa, tapi Ika betul-betul mempercayainya, sampai-sampai dia nangis. Bagaimana tidak, matanya yang kelihatan bengkak ketika terlihat di sekolah. Sebenarnya aku mau menyerah karena aku terlalu kasihan dan gak tega ngelihatnya. Tetapi karena sebuah surprise, aku bertahan hingga hari yang telah kami tentukan. Setelah 3 hari, tibalah saat. Trini dan aku berpikir, apakah ini akan berhasil? Tadinya aku ragu, tapi Trini yang penuh dengan optimismenya meyakinkan aku bahwa kita pasti bisa. Tepatnya pada tanggal 12 Juni 2009 jam 01.30, aku dan Trini berangkat mengambil kue tar yang terlebih dahulu telah kami pesan dengan khusus dan membawanya ke rumah Via. Karena kami mempunyai rencana untuk terlebih dahulu, salah satu teman kami yaitu Anissa mengajak Ika keluar rumah. Lalu setelah itu kami masuk ke rumahnya dan mempersiapkan semuanya. Setelah Anissa berhasil mengajak Ika keluar, kami langsung bergegas memasuki rumahnya dan mempersiapkan semua bahan atau alat yang kami perlukan, baik itu tepung, telur, dan air untuk kami lemparkan ke badannya. Setelah selang waktu beberapa menit, Ika pun datang dengan menutup pintu. Kami segera siap-siap dengan tepung yang ada di tangan. Ketika dia sudah membuka pintu, kami melemparinya dengan air dan tepung terigu. Dengan wajah yang kaget dan terharu, dia tak menyangka semua ini akan terjadi. Ika dengan wajah yang agak malu
dan terharu sedikit meneteskan air mata karena nggak nyangka semua ini akan terjadi. Dia meniup lilin ulang tahunnya dengan senyum bahagia dan disertai dengan doa yang dia panjatkan penuh khidmat. Sebenarnya dia nggak nyangka akan dapat kejutan seperti ini. Hal yang juga menyenangkan yaitu ketika buat rujak di rumah dan ketika makan bersama-sama di rumah Ika. Yang nggak dapat aku lupakan dari rumahnya nih yaitu suara tokek yang bunyi terus-menerus. Entah dia nggak suka akan kedatangan aku atau entahlah mengapa aku nyesel nggak tanya sama tokeknya. Maklumlah, aku rutin hampir setiap minggu mengunjungi rumahnya bersama dengan Pia, entah ketika Ni sakit ataupun sekedar jalan-jalan. Dan masih banyak lagi kenangan-kenangan lainnya. Karena banyaknya itulah nggak dapat aku tulis atau bingkai semua dalam cerita ini. Cukuplah hanya intinya yang memiliki kesan mendalam. Setelah dengan banyaknya kenangan bersama mereka, maka hal yang sangat menyedihkan dan mengharukan pun tiba. Ketika selesai ujian nasional, kami pun tidak pernah membuat sesuatu acara lagi. Bagaimana mau buat ketemuan pun kami jarang. Karena kami semua mungkin sibuk dengan persiapan menuju bangku kuliah dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tes SNPTN, seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Tapi sayang, setelah aku 1 bulan di Jakarta, setelah dites dan pengumuman, di antara kami banyak yang gak lulus. Maka kami mencari keberuntungan di tempat lain. Saat itu kami gak pernah lagi ketemu dan ngumpul bareng lagi seperti dulu. Semua sibuk, ya termasuk aku sibuk kesana kemari, daftar gak lulus. Dan peristiwa yang paling membuat kami sedih ketika salah satu sahabat kami ini memutuskan akan pergi ke Jawa, tepatnya di Bandung, untuk menempuh pendidikan. Dan hal itu yang membuat aku sedih dan juga menyesal. Aku nggak bisa ngelihat dia dan nemani dia di saat-saat keberangkatannya. Ketika di saat sahabat-sahabat hadir di sana dan menemani kesedihannya, aku nggak hadir di sana. Aku sangatlah sedih dan terasa menerus terpikir dan terbayang olehnya. Bukan waktu yang singkat bagiku untuk melihat dan bertemu dia kembali. Apalagi dia adalah sahabat yang paling dekat denganku. Sekarang waktu telah berjalan, kami semua telah menemui jalan masing-masing. Dan harapan kepada sahabat-sahabatku, janganlah berubah, tetaplah menjadi yang dulu ketika kita ketawa bareng, bercanda bareng, cerita bareng, dan lain-lain. Janganlah lupakan hal itu dan janganlah lupakan kami dan persahabatan kita, kenanglah selalu. Ingatlah kenangan dan perjuangan kita semua yang dulu hingga kita bisa seperti ini. Dan di suatu saat nanti aku yakin kita semua akan bertemu kembali, walaupun nggak seperti yang dulu lagi. Tetap optimis sobat, jangan menyerah. Kebahagiaanmu adalah kebahagiaan kami juga. Sedihmu adalah kesedihan kami juga. Dukamu adalah duka kami juga. Kami akan selalu di belakangmu, mendukungmu di setiap langkahmu. Percayalah sobat. Walaupun mungkin apabila nanti ada di antara kita yang akan meninggalkan dunia ini, yakinlah sobat, itu bukan akhir cerita kita. Jika suatu saat nanti aku mati dengan sedih, sobat, jalanmu masih panjang. Aku hanya berharap kalian akan selalu mengenang dan mengingat aku dan persahabatan kita sampai kita semua akan bertemu kembali di kehidupan berikutnya di surganya Allah. Amin. Sekian cerita kali ini, karya dari Desi Nazwa, yang mungkin ini cerita nyata Desi atau juga karangan. Mudah-mudahan si pemilik cerita Desi Nazwa ini dapat mendengarkannya. Terima kasih ya Desi
udah kasih bahan cerita untuk inspirasi aku. Dan buat kalian yang suka dengan ceritanya, silahkan like dan tinggalkan komentar kalian di kolom komentar. Dan gak bosan-bosan, sekali lagi aku ingetin untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya dan cerita-cerita seru lainnya. See you next time video, dan sampai jumpa. Dadah.